Pak Budi adalah seorang sopir bus malam yang sudah berpengalaman selama 15 tahun. Ia biasa membawa bus antar kota dari Surabaya ke Bandung setiap malam. Namun malam itu Pak Budi merasa tubuhnya tidak seperti biasanya. Sejak siang tadi, badannya panas dingin, kepala terasa berat, dan tenggorokannya kering. Ia sudah mencoba minum obat dan beristirahat sebentar, tetapi rasa tidak enak itu masih menghantuinya. Sebenarnya malam ini jadwalnya untuk libur, dan sopir tembak bernama Wawan yang seharusnya menggantikannya. Namun sore tadi, Wawan menelepon dengan suara serak, memberitahu bahwa ia tidak bisa masuk karena sakit demam tinggi. Mau tak mau Pak Budi harus turun tangan. Sapri, kondektur yang selalu menjadi partnernya, mengetuk pintu rumahnya pada pukul 8 malam. "Pak Budi, berangkat sekarang? Penumpangnya sudah mulai naik ke bus di terminal," kata Sapri sambil menunduk hormat. Pak Budi menarik napas panjang, mengenakan jaket tebal, lalu meraih kunci bus di atas meja. "Iya, Pri, tapi badan saya rasanya enggak enak. Kalau enggak ada kamu, saya mungkin enggak kuat narik malam ini." Sapri tersenyum kecil, mencoba menyemangati. "Tenang, Pak, saya bantu semampu saya. Kalau Bapak butuh istirahat sebentar, kasih tahu saya." Pak Budi hanya mengangguk. Ia tahu perjalanan malam ini tidak akan mudah. Setibanya di terminal, bus itu sudah dipenuhi penumpang. Sebagian besar adalah pekerja dan mahasiswa yang ingin kembali ke Bandung setelah urusan mereka di Surabaya selesai. Ada juga beberapa pedagang yang membawa karung-karung besar berisi barang dagangan. Pak Budi mengamati penumpang melalui kaca spion dari kursinya. Tak ada yang mencurigakan, hanya wajah-wajah lelah yang menunggu perjalanan panjang. Sapri sibuk memeriksa tiket dan memastikan barang bawaan penumpang tersusun rapi di bagasi. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal pukul 9 malam. Pak Budi mengusap wajahnya, mencoba melawan rasa kantuk dan lelah yang menyerang. Di luar, hujan rintik mulai turun, membuat suasana semakin dingin. Setelah beberapa jam perjalanan, bus memasuki jalur sepi yang melintasi hutan kecil. Jalur ini biasanya dilewati setiap malam, tetapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Pak Budi merasa ada yang mengawasi dari gelapnya pepohonan di sepanjang jalan. "Sapri," panggil Pak Budi tiba-tiba. Sapri yang sedang duduk di kursi sebelah, memeriksa tiket terakhir, mengangkat wajahnya. "Iya, Pak, ada apa? Jalan ini biasanya nggak sesunyi ini, kan?" tanya Pak Budi dengan suara rendah. Sapri mengangkat bahu. "Mungkin karena hujan, Pak. Biasanya motor dan mobil kecil enggan lewat sini kalau cuaca seperti ini." Pak Budi mengangguk, tetapi firasat aneh itu tak hilang. Ketika bus hampir mencapai tikungan tajam, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah belakang. Suara seperti sesuatu yang jatuh atau terlempar. Pak Budi menghentikan bus secara mendadak, membuat beberapa penumpang terkejut. "Sapri, cek bagian belakang. Ada apa itu?" Sapri mengangguk, mengambil senter dari dashboard, lalu berjalan ke bagian belakang bus. Penumpang mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan terlihat ketakutan. Sapri kembali beberapa menit kemudian dengan wajah pucat. "Pak, ban belakang kanan kita pecah. Tapi, ada yang aneh." Pak Budi mengernyit. "Aneh gimana?" Sapri menelan ludah sebelum menjawab. "Bannya kayak ada bekas cakar, Pak. Padahal jalannya mulus, enggak ada pecahan kaca atau paku." Pak Budi menghela napas berat, merasa kepala semakin pusing. "Oke, kita ganti dulu bannya, tolong temani saya di luar." Di luar, hujan semakin deras. Pak Budi dan Sapri bekerja cepat mengganti ban, sementara penumpang tetap di dalam bus, menunggu dengan gelisah. Saat Sapri menyinari ban yang rusak dengan senternya,
ia benar-benar melihat bekas cakar besar di permukaan karet. "Pak, lihat ini," kata Sapri dengan suara gemetar, menunjukkan bekas tersebut. Pak Budi memperhatikan bekas itu dengan seksama, tetapi ia hanya menggelengkan kepala. Mungkin ini cuma bekas benda tajam yang enggak kita sadari. Namun jauh di dalam hatinya, Pak Budi tahu bahwa ini bukan hal biasa. Setelah ban diganti, bus kembali melanjutkan perjalanan. Pak Budi berusaha mengabaikan firasat buruk yang terus menghantui, sementara Sapri beberapa kali menoleh ke belakang, seolah merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, bus melewati sebuah jembatan tua yang biasa mereka lintasi. Tapi malam itu, jembatan tersebut tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu penerangan yang biasanya menyala mati total. Pak Budi mengurangi kecepatan, mencoba fokus pada jalan yang hanya diterangi oleh lampu depan bus. Saat bus berada tepat di tengah jembatan, mendadak terdengar suara ketukan keras dari atap bus. Pak Budi dan Sapri saling berpandangan. "Apa itu, Pak?" tanya Sapri dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pak Budi mencoba tetap tenang. Mungkin ranting pohon yang jatuh karena angin. Namun suara ketukan itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang berjalan di atas bus. Penumpang mulai panik. Beberapa bahkan berdiri dari kursi mereka untuk melihat keluar jendela. "Tolong, tetap duduk, jangan panik," seru Sapri, mencoba mengendalikan suasana. Pak Budi menepikan bus setelah melewati jembatan dan mematikan mesin. "Sapri, ambil senter lagi, kita cek keluar." Sapri menatap Pak Budi dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Mereka berdua turun dari bus dan menyorotkan senter ke atas atap. Apa yang mereka temukan di atas atap membuat darah mereka membeku. Ada bekas tapak kaki basah, seperti jejak binatang, tetapi ukurannya terlalu besar untuk seekor anjing atau kucing. Jejak itu mengarah ke belakang bus, lalu hilang begitu saja. "Pak, ini..." Sapri tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Pak Budi menggelengkan kepala mencoba menenangkan dirinya. "Sudahlah, mungkin itu cuma binatang liar. Kita lanjutkan perjalanan." Mereka kembali ke dalam bus, mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam hati, keduanya tahu malam ini tidak akan biasa saja. Malam semakin larut, suasana jalan begitu sepi. Hanya ada suara deru mesin bus dan rintik hujan yang menghantam kaca depan. Pak Budi menggenggam erat setir, mencoba melawan rasa kantuk yang semakin berat. Tubuhnya mulai menggigil, dan kepala seperti dihantam palu. Matanya berulang kali terpejam tanpa sadar, tetapi ia terus memaksa dirinya tetap terjaga. Sapri duduk di kursi sebelah, diam tanpa bicara. Ia tampak sibuk memandang jendela, sesekali menghela napas panjang. Mungkin masih terbayang kejadian aneh di jembatan tadi. "Pak, kalau lelah, kita berhenti sebentar saja. Istirahat di pinggir jalan, biar Bapak tidur sebentar," ujar Sapri dengan nada penuh kekhawatiran. Pak Budi hanya menggeleng pelan. "Enggak, Pri. Penumpang enggak bisa menunggu terlalu lama. Kita harus sampai di Bandung tepat waktu." Sapri ingin membalas, tetapi ia tahu kerasnya kepala Pak Budi. Ia pun memilih diam, meskipun hatinya tidak tenang. Jalan di depan semakin gelap dan berkabut. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat, dan hanya ada kegelapan pekat yang menyelimuti kanan kiri. Pak Budi mulai merasa matanya berat, pandangannya kabur. Ia mencoba membuka kaca jendela, berharap angin dingin bisa sedikit membuatnya lebih segar. Namun udara yang masuk justru terasa lembab dan membuat napasnya makin berat.
Kepalanya mulai tertunduk pelan tanpa ia sadari. Dalam hitungan detik, matanya benar-benar terpejam. Bus melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang semakin berkelok. Tiba-tiba, klakson panjang dari arah berlawanan membangunkannya. Dengan refleks, Pak Budi membuka mata dan mendapati sebuah kendaraan kecil seperti mobil bak terbuka melaju lambat di depannya. "Astaga!" teriaknya sambil membanting setir ke kanan untuk menghindar. Namun hujan yang deras membuat jalanan licin. Ban bus kehilangan cengkeraman dan kendaraan besar itu tergelincir ke arah kiri. Sapri berteriak panik, sementara para penumpang di belakang mulai berteriak histeris. "Pak Budi, rem, rem!" Sapri berteriak sekuat tenaga. Pak Budi menginjak rem, tetapi semuanya sudah terlambat. Bus kehilangan kendali dan meluncur ke sisi jalan yang curam. Ia hanya bisa memegang setir erat-erat sambil merasakan tubuhnya terpental saat bus menghantam batu besar di tepi jurang. Suara dentuman keras menjadi hal terakhir yang ia dengar sebelum semuanya berubah menjadi gelap. Pak Budi terbangun dengan rasa sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia membuka matanya perlahan, menyipitkan pandangan akibat cahaya terang yang menyilaukan. "Di mana ini?" gumamnya dengan suara serak. Ia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang, dengan selang infus menempel di tangannya. Tubuhnya dipenuhi perban, dan ada aroma obat yang menusuk hidungnya. Beberapa mesin medis di sampingnya berbunyi monoton, menunjukkan tanda-tanda kehidupannya yang masih berjalan. Seorang perawat yang mengenakan seragam putih datang menghampiri dengan senyum kecil. "Pak Budi, sudah sadar? Bagaimana rasanya? Apa yang Bapak ingat?" Pak Budi mencoba mengingat-ingat, tetapi kepalanya terasa berat. Bayangan bus yang jatuh ke dalam jurang perlahan kembali. Ia terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Bus, Sapri, penumpang. Apa yang terjadi? Perawat itu menghela napas panjang. "Bapak istirahat dulu, jangan memaksakan diri mengingat terlalu banyak." Pak Budi mencengkeram lengan perawat itu. "Tolong jawab, apa yang terjadi dengan bus saya? Bagaimana Sapri dan para penumpang?" Wajah perawat itu berubah muram. Ia memanggil dokter yang kemudian masuk ke ruangan. "Dokter," seorang pria paruh baya dengan wajah serius, mendekati ranjang Pak Budi. "Pak Budi, Anda sopir bus yang jatuh di jalur jurang kemarin malam, kan?" tanya dokter dengan nada hati-hati. Pak Budi mengangguk lemah. "Iya. Bagaimana dengan penumpang saya? Mereka baik-baik saja, kan?" Dokter menghela napas panjang, menatap Pak Budi dengan tatapan penuh belas kasihan. "Maaf Pak, kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi semua penumpang dan kondektur Anda, tidak ada yang selamat." Dunia Pak Budi seakan berhenti seketika. Kata-kata dokter itu menggema di kepalanya, memukulnya dengan kenyataan yang tak mampu ia terima. Tidak mungkin. Pak Budi menggelengkan kepala, air matanya mulai mengalir. "Sapri, dia ada di sebelah saya. Dia pasti selamat. Dia pasti." Dokter meletakkan tangannya di bahu Pak Budi, mencoba menenangkannya. "Kami menemukan tubuh mereka di lokasi kecelakaan. Sayangnya luka-luka mereka terlalu parah. Anda satu-satunya yang berhasil selamat, meskipun mengalami cedera serius." Pak Budi menangis tanpa suara. Bayangan wajah Sapri dan para penumpang muncul di benaknya. Ia merasa bersalah, merasa gagal melindungi mereka. Siang itu, seorang polisi datang ke rumah sakit untuk memberikan laporan kepada Pak Budi. Wajah polisi itu terlihat tegang, seolah-olah ia membawa kabar yang lebih buruk. "Pak Budi, saya adalah petugas yang menangani lokasi kecelakaan Anda.
ujar polisi itu sambil duduk di kursi di samping ranjang. Pak Budi mengangguk lemah. Apa yang Anda temukan, Pak? Polisi itu terdiam sejenak, lalu berkata, kecelakaan ini cukup aneh, Pak Budi. Jalur tempat bos Anda jatuh sebenarnya bukan jalur berbahaya, dan tanda-tanda di lokasi menunjukkan bahwa bus Anda tidak seharusnya tergelincir begitu saja. Pak Budi mengerutkan kening. Maksud Anda, jalanan licin karena hujan, mungkin itu penyebabnya. Polisi menggeleng. Kami memeriksa rem bus Anda, tidak ada kerusakan, bahkan roda-roda bus Anda dalam kondisi baik setelah diperiksa ulang. Namun ada sesuatu yang aneh di bagian samping bus Anda. Pak Budi menahan napas. Aneh bagaimana? Polisi melanjutkan dengan nada pelan, seolah ragu untuk mengatakannya. Kami menemukan bekas goresan panjang di sisi bos, seperti bekas cakaran besar. Dan lebih aneh lagi, di lokasi kecelakaan, beberapa saksi mengatakan mereka melihat sesuatu. Pak Budi menatap polisi itu dengan tatapan penuh tanya. Sesuatu apa? Polisi terdiam sejenak, lalu berkata, beberapa warga yang kebetulan melintas mengatakan mereka melihat bayangan besar di sekitar bus Anda sebelum kejadian. Tapi kami belum bisa memastikan apa itu. Setelah polisi pergi, Pak Budi terdiam lama. Kata-kata tentang bayangan besar dan bekas cakaran di bus terus menghantuinya. Ia mencoba mengingat kembali kejadian sebelum bus terjatuh, tetapi ingatannya terasa buram. Namun, ada satu hal yang ia ingat dengan jelas. Suara ketukan di atap bus saat mereka melewati jembatan malam itu. Apakah suara itu ada hubungannya dengan kecelakaan ini? Pak Budi memejamkan matanya, tetapi rasa bersalah dan bayangan kejadian itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ia ketahui. Waktu berlalu cepat, tapi luka di hati Pak Budi tak kunjung sembuh. Suasana di rumah sakit terasa dingin dan hampa. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk tentang bus yang terjun ke jurang, teriakan para penumpang, dan wajah Sapri yang terakhir kali ia lihat sebelum semuanya menjadi gelap. Tidak lama setelah sembuh, polisi menyelesaikan penyelidikan mereka. Hasilnya, Pak Budi dinyatakan bersalah atas kecelakaan yang merenggut nyawa semua penumpang dan kondektur Sapri. Pengadilan memutuskan ia lalai dalam menjalankan tugas sebagai sopir bus, terlebih setelah terungkap bahwa ia memaksakan diri mengemudi dalam kondisi tidak sehat. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Pak Budi hanya bisa menundukkan kepala saat vonis dijatuhkan. Ia tahu, sebagian besar kesalahan memang terletak padanya. Rasa bersalah terus menghantuinya, tapi hukuman ini terasa seperti tambahan beban yang hampir tak sanggup ia pikul. Hari pertama Pak Budi di penjara adalah mimpi buruk. Ia ditempatkan di sel yang sempit bersama 2 tahanan lain yang terlihat kasar dan bertato. Mereka jarang berbicara, hanya sesekali melirik Pak Budi dengan tatapan curiga. Setiap malam, Pak Budi berbaring di ranjang besi yang dingin, mencoba memejamkan mata, tetapi suara-suara dari dalam kepalanya terus menghantui. Suara Sapri memanggil namanya, teriakan para penumpang, bahkan bayangan bus yang terjun ke jurang, semuanya muncul silih berganti. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan mulai terjadi pada minggu kedua. Malam itu Pak Budi baru saja selesai berdoa di sudut sel. Ia berlutut, memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Saat ia hendak berbaring, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar selnya. Pak Budi mendongak. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan jeruji sel. Sosok itu diam, tidak bergerak. Pak Budi mencoba melihat lebih jelas, tetapi lampu lorong penjara terlalu redup.
"Siapa di sana?" tanyanya dengan suara pelan. Bayangan itu tidak menjawab. Pak Budi mulai merasakan hawa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Ia bangkit perlahan, mendekati jeruji untuk melihat lebih jelas. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok Sapri. Sapri berdiri dengan wajah kosong, mengenakan seragam kondektur yang ia kenakan malam itu. Matanya menatap tajam ke arah Pak Budi, tanpa ekspresi sedikit pun. Pak Budi mundur dengan napas terengah-engah. "Sapri, itu kamu?" Sapri tidak menjawab. Ia hanya diam, mematung seperti patung batu. Pak Budi meremas jeruji besi, mencoba memastikan bahwa yang dilihatnya benar-benar nyata. "Sapri, maafkan aku. Aku nggak bermaksud." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok Sapri menghilang begitu saja. Sejak malam itu, penampakan Sapri menjadi semakin sering. Setiap malam Pak Budi melihatnya di berbagai sudut penjara, di lorong, di depan jeruji, bahkan terkadang di sudut selnya sendiri. Kadang-kadang Sapri hanya berdiri diam, tetapi ada malam-malam di mana Sapri muncul lebih dekat, cukup dekat, hingga Pak Budi bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Yang paling mengganggu adalah tatapan Sapri. Tatapan itu tidak penuh amarah atau kebencian, tetapi kosong, seperti menunggu sesuatu. Di sela-sela malam, Pak Budi juga sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam bus itu lagi, bersama Sapri yang duduk di kursi sebelahnya. Sapri diam saja, menatap lurus ke depan. Tetapi dalam mimpi itu, Pak Budi selalu merasa bahwa Sapri ingin mengatakan sesuatu, meskipun tidak pernah ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hari-hari di penjara semakin berat bagi Pak Budi. Ia mulai kehilangan nafsu makan dan sulit tidur. Teman-teman selnya memperhatikan perubahan ini dan mulai bertanya, "Hei Pak Tua." Salah satu dari mereka memanggil, "Kenapa akhir-akhir ini kelihatan aneh? Jangan-jangan lagi mau kabur?" "Ya." Pak Budi menggeleng lemah. "Bukan itu. Aku cuma dihantui rasa bersalah." Mereka menatapnya dengan tatapan tidak percaya, tetapi tidak ada yang mendesak lebih jauh. Pak Budi akhirnya memutuskan untuk bercerita kepada seorang sipir yang terlihat ramah. Ia menceritakan semua hal yang ia alami sejak kecelakaan itu, termasuk penampakan Sapri di dalam penjara. Sipir itu mendengarkan dengan serius, tetapi akhirnya hanya berkata, "Pak Budi, mungkin ini hanya perasaan bersalah yang menghantui pikiran Bapak. Coba perbanyak doa dan mohon ampun kepada Tuhan." Pak Budi mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa penjelasan itu tidak sepenuhnya benar. Ia tahu apa yang ia lihat bukan sekadar halusinasi. Malam itu, penampakan Sapri menjadi semakin intens. Pak Budi terbangun mendadak karena mendengar suara langkah kaki di dalam selnya. Saat ia membuka mata, ia melihat Sapri berdiri di sudut sel, lebih dekat dari sebelumnya. "Sapri, apa yang kamu mau?" Pak Budi bertanya dengan suara gemetar. Untuk pertama kalinya Sapri menggerakkan tubuhnya. Ia mengangkat tangan, menunjuk sesuatu ke arah Pak Budi. Pak Budi mengikuti arah jari itu, tetapi ia tidak melihat apa-apa, kecuali dinding sel yang kosong. "Apa maksudmu, Pri? Aku nggak ngerti." Sapri menurunkan tangannya, lalu perlahan mendekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Pak Budi. Tatapan kosongnya berubah menjadi sesuatu yang lebih intens, seolah-olah ia mencoba menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Namun, sebelum Pak Budi sempat bertanya lagi, Sapri menghilang seperti embun yang memudar. Pak Budi duduk termenung di atas ranjangnya hingga pagi tiba. Ia mencoba mengingat setiap detail dari penampakan Sapri, terutama arah yang ia tunjukkan tadi malam. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Pri?" Gumamnya pelan.
ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang mungkin hanya Sapri yang tahu. Tetapi bagaimana ia bisa mencari tahu? Di dalam penjara, ia tidak punya banyak pilihan selain menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang. 5 tahun yang panjang berlalu, dan akhirnya Pak Budi menghirup udara kebebasan. Ia keluar dari penjara dengan tubuh yang lebih kurus dan wajah yang lebih tua dari usianya. Namun, ada secercah harapan di hatinya. Ia berharap masa-masa kelam itu bisa segera berlalu, dan ia bisa menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Saat melangkah keluar dari gerbang penjara, ia melihat hanya satu orang yang menunggunya, Suyatmi, istri tercintanya. Dengan wajah lelah tapi penuh cinta, ia menyambut Pak Budi dengan pelukan hangat. "Mas, akhirnya pulang juga," ucap Suyatmi dengan mata berkaca-kaca. Pak Budi mengangguk, suaranya berat. "Maafkan aku, Yat, aku membuatmu menderita. Yang penting sekarang Mas sudah bebas. Kita mulai lagi dari awal ya." Pak Budi kembali ke rumah kecilnya di pinggiran kota. Rumah itu tidak banyak berubah, hanya tampak lebih usang. Tetangga yang dulu ramah sekarang lebih sering memandangnya dengan tatapan penuh kasihan atau bahkan curiga. Malam pertama di rumah, Pak Budi merasa aneh. Ia sulit tidur, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Dan benar saja, saat ia menoleh ke sudut kamar, ia kembali melihat sosok Sapri. Sapri berdiri di sana, mengenakan seragam kondektur yang sama seperti 2 tahun lalu. Wajahnya kosong, tidak marah, tidak tersenyum, hanya diam, menatap Pak Budi. Pak Budi menelan ludah. "Sapri, aku tahu aku salah. Maafkan aku nggak bermaksud membahayakan kamu." Sapri tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu perlahan menghilang. Pak Budi merasa kakinya lemas. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun kehadiran Sapri yang terus-menerus ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Keesokan harinya, Suyatmi membawa kabar yang mengejutkan. Saat sedang belanja di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah istri Sapri. Istrinya Sapri masih tinggal di kampung. "Mas," cerita Suyatmi saat mereka sedang makan malam. Katanya dia sedang hamil tua saat kecelakaan. Pak Budi menghentikan sendoknya. "Istri Sapri hamil saat kecelakaan itu?" "Iya, Mas. Katanya Sapri meninggal pas dia baru tahu kalau sedang mengandung anak pertama mereka. Kasihan banget. Sekarang dia sendirian, nggak punya siapa-siapa." Berita itu membuat Pak Budi terdiam lama. Bayangan Sapri yang terus menghantuinya terasa semakin jelas. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan istrinya? "Yat," ucap Pak Budi akhirnya, "aku harus menebus kesalahanku. Kalau istrinya Sapri butuh bantuan, aku akan membantu sebisanya." Beberapa hari kemudian, Pak Budi memutuskan untuk pergi ke kampung Sapri bersama Suyatmi. Perjalanan itu tidak mudah, karena kampung Sapri berada di daerah terpencil. Namun semangat Pak Budi untuk menebus dosanya memberikan kekuatan. Setibanya di sana, mereka menemukan rumah sederhana milik Sapri. Istrinya, seorang wanita bernama Mina, menyambut mereka dengan ramah, meskipun wajahnya terlihat lelah. Anak Mina sudah besar, berusia 5 tahun. "Pak Budi, saya nggak nyangka Bapak mau datang ke sini," ucap Mina dengan suara lirih. Pak Budi menunduk, merasa berat hati untuk menatap wanita itu. "Mina, saya datang ke sini karena merasa punya tanggung jawab. Saya minta maaf atas apa yang terjadi pada Sapri. Saya nggak bisa mengembalikannya, tapi saya ingin membantu kamu dan anakmu." Minah menahan tangis. Sapri sering cerita tentang Bapak. Katanya Bapak itu orang baik.
Saya tahu kecelakaan itu bukan sepenuhnya salah Bapak." Ucapan itu seperti duri yang mencabut beban di hati Pak Budi, meskipun rasa bersalahnya tetap ada. Hari demi hari berlalu, dan Minah mulai menunjukkan tanda-tanda akan semangat hidup. Pak Budi dan Suyatmi memutuskan untuk tinggal di kampung itu sementara waktu agar bisa membantu Minah. Malam itu, Minah mulai merasa tenang. Pak Budi membelikan bahan makanan, sementara Suyatmi menemani Minah dan anaknya di kamar. Pak Budi berdoa di luar kamar, memohon kepada Tuhan agar Minah selalu diberikan ketabahan. Ia merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus dosa, untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi keluarga Sapri. "Aku akan membantu membesarkan anak ini, Minah," kata Pak Budi dengan suara mantap. "Aku nggak akan meninggalkan kamu sendirian." Minah hanya bisa menangis, merasa bersyukur atas kebaikan Pak Budi. Malam itu, Pak Budi merasa tenang untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Ia duduk di beranda rumah Minah, menatap langit malam yang cerah. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Saat ia menoleh, ia melihat Sapri berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada senyum tipis di wajahnya. Pak Budi berdiri, menatap Sapri dengan mata berkaca-kaca. "Sapri, aku harap ini cukup untuk menebus dosaku padamu." Sapri tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik dan berjalan menjauh hingga menghilang dalam kegelapan. Hati Pak Budi terasa lega. Ia tahu, akhirnya ia telah melakukan hal yang benar. Pak Budi kembali ke rumahnya bersama Suyatmi, tetapi ia terus menjaga hubungan dengan Minah dan anak Sapri. Ia memastikan mereka memiliki segala yang mereka butuhkan, dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan di masa depan. Meski masa lalu tidak bisa dihapus, Pak Budi merasa ia telah menemukan cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa setiap kesalahan memiliki konsekuensi, tetapi selalu ada jalan untuk menebusnya dengan kebaikan.